Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, kawil layli 'ala an-nahar. Tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan li'ulil albab wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فسهله في هذه الدار وتأهب لدار القرار. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار وسلم تسليما كثيرا ما دام في الليل والنهار. Yang kami hormati, memuliakan Bapak Imam beserta seluruh syarahnya, begitu pula kepada para guru kami, para asatidz yang sempat hadir, para orang tua kita yang senantiasa bersama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matillah. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Jauzi. Ini merupakan tandingan dari kitab yang pernah kami sebutkan, Akhbarun Humqa wa Qalil. Kalau kitab pertama itu adalah berita-berita tentang orang-orang bodoh yang senantiasa lupa. Sekarang kitab kedua ini mereka Ibnu Jauzi memberikan sebuah judul Akhbar Azkiya, berita-berita tentang orang-orang cerdas. Nah, ternyata di halaman 193 di sana dikatakan
ada seorang jamaah menghadiri sholat, tentunya ini adalah sholat berjamaah. Tetapi yang terjadi setelah imam sampai pada ayat terakhir di surah Al-Fatihah, waladhdallin, semua jemaah mengucapkan amin. Waladhdallin tabi. Setelah itu dia kemudian baca alhamdulillah wartajah. Kemudian imam ini tidak tahu apa lagi sambungannya. Tersambung lagi bacaannya. Karena tersambung bacaannya, tiba-tiba Pak Imam ini langsung mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu terus dia baca. Dia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian karena Pak Imam ini tidak mau berhenti dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini makmum dari belakang. Bukan salahnya syaitan itu. Bukan salahnya syaitan, cuma memang kau yang tidak bagus bacaanmu, tidak bagus hafalanmu. Sudah. Jadi itu pernah terjadi. Nah, ini adalah kisah muqaddimah. Setidaknya ada yang meyakini kalau yang menyebabkan lupa itu adalah bagian dari gangguan syaitan. Sehingga ketika dia terlupa, dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ternyata dalam adat al-wiqah, itu ada perhubungan suami istri, di antara adabnya itu jangan kita mulai dengan membaca Bismillah. Jadi jangan sampai lupa. Kalau terlupa silakan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang lebih penting dari semua itu istihdharun niyyah as-shalihah. Sebelum kita melakukan hubungan, silakan hadirkan niat yang baik. Manawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal awliya, seperti apa yang diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi terdahulu, para aulia-aulia. Wa kullu niyatin shalihah la ya'lamuha illallah, dan semua niat yang saleh itu wajib kita hadirkan sebelum kita berhubungan dengan istri. Nah, lama sebelumnya ketika kami berkunjung di rumah guru kami yang ada di samping kiri saya ini, pernah dia bilang kalau kita melakukan begitu, ajak minum, jangan bicara-bicara. Ternyata cocok lama kemudian ketika kitab ini sampai saya beli, saya buka-buka, ternyata yang beliau ucapkan itu memang sudah tercatat di dalam kitab. Adab yang keempat yang disebutkan di sini adalah adamul kalami bi asna'il jima'. Jangan bercakap-cakap, jangan bicara-bicara kalau sementara melakukan hubungan. Li'annahu makruh, karena itu hukumnya makruh. Bagaimana kalau ada orang sementara berhubungan kemudian tiba-tiba bersunyi? Maka pada saat itu, karena sebagai adab, kalau tidak bersih dianjurkan baca Alhamdulillah. Ini ketemu dua persoalan. Di satu sisi kita dituntut membaca Alhamdulillah, di satu sisi kita dituntut jangan bicara-bicara. Maka dalam keadaan itu kita mengucapkan Alhamdulillah di dalam hati. Hamidallah biqalbi wa la yuharriku lisanan. Dia memuji Allah di dalam hatinya dan jangan sampai menggerakkan lidahnya. Selanjutnya dikatakan yustahabu qabla al-jima' ayyaqra'a qul huwallahu ahad. Sebelum melakukan hubungan, baca dulu surah Qul huwallah.
Tapi biasanya sekali lagi lupa itu. Segala sesuatu yang menyenangkan bisa menghanyutkan, dan segala yang bisa menghanyutkan itu bisa menjadikan akal ini lupa. Betul dong? Apa saya bilang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah melakukan hubungan, jangan sampai kita lupa juga membaca doa. Setidaknya alhamdulillah khalaqa minan ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Bahkan di dalam halaman yang lain dikatakan alhamdulillahilladzi ja'alahu fi halal wa lam yaj'alhu fi haram. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan ini pada tempat yang halal, hubungan yang halal, bukan hubungan yang haram. Itu mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita seorang istri sehingga hubungan itu menjadi halal. Jadi jangan kira istri itu bukan nikmat besar itu. Makanya kalau orang tidak punya istri, ada nikmat besar yang tidak dia dapatkan itu. Betul. Pertama dia tidak dapatkan nikmat, kemudian kedua tidak merasakan kenikmatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, nisa'ukum harsul lakum. Wanita atau istri-istri kita itu adalah sawah ladang kita. Fatu harsakum an-nasyitum, maka silakan datangi sawah ladang kalian itu sesuai dengan yang kalian kehendaki. Tapi ternyata saya baca lagi di sini di halaman 278. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Tihami Al-Hasani. Syekh Abu Muhammad Tihami Al-Hasani dia mengatakan i'lam anna al-jima'a yujtanamu fi halil qiyam. Ketahuilah bahwa berhubungan dalam keadaan posisi berdiri itu seharusnya dihindari. Li'annahu yut'ibul kila warukab, karena itu mampu melemahkan otot-otot kaki dan lutut. Jadi memang dalam Al-Quran silakan datang saja, mau pakai pakai antok ambak tetong atau misalnya amir ambak miri, atau mau pakai amri ambak boleh mondri, atau anja ambak cekta duduk, itu sebenarnya boleh. Tapi menurut Syekh Abu Muhammad Tihami ini, posisi berdiri atau anto ini, ambak tetong ini seharusnya dijauhi. Begitu pula amir ambak miri pun itu di sini seharusnya juga okada itu tanabu ala jambi, li'annahu yadurru bil awrat, itu seharusnya juga dijauhi. Termasuk mendatangi istri dalam keadaan mengantuk, istrinya mengantuk sekali misalnya, atau kita yang terlalu mengantuk, terserah salah satu di antara keduanya. Dalam ilmu hikmah itu, kalau anaknya jadi lahir, maka anaknya akan terlambat bicara. Sudah 5 tahun anaknya, tapi anaknya baru 2 kata yang bisa dia sebutkan, bah. Kemudian kedua, ma. 5 tahunnya anaknya, baru 2 kata itu yang bisa disebutkan. Maka itu yang bisa dihasilkan ketika mendatangi istri dalam keadaan mengantuk. Jadi
kalau mau berhubungan itu sunnahnya memang kita berwudu, karena dengan berwudu maka perasaan akan segar, menghilangkan rasa kantuk. Tapi ini khusus dipahami oleh kita semua. Jangan dibawa ke tetangga. Tiba-tiba ada anaknya tetangga sudah 5 tahun masih kami, dia paling semak bicara. Anaknya tetangga bilang, tiba-tiba kau bilang, Makkah dari Makkah, aku cakap buat tidur bawah no. Ada namanya keelokmu, atau setidaknya berwudu dulu, jangan. Itu dari segi ilmu hikmah. Maka di sini qala Imam Abu Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, "Alla yajani ahlahu wa huwa fi halati ghairu mardiyah." Jangan sampai kita melakukan hubungan sedangkan kita dalam keadaan atau dalam kondisi yang tidak tidak baik. Ghairu mardiyah, perasaan kita, emosi kita tidak stabil, jangan. Kalau ada sementara kita marah-marah kemudian mendatangi istri, itu jauhi itu. Au mukhasimin li zawjatin bi hawdin nafsi, atau merasakan dendam, amarah, itu juga jangan sampai ada selama kita memiliki kondisi emosi, kondisi kejiwaan yang tidak tenang, jangan sampai kita melakukan hubungan dengan istri. Au mutakabirin ala ahadin minal muslimin, ada perasaan bangga kemudian takabur kepada orang lain. Segala hal-hal yang bersifat tidak baik ketika itu ada pada diri kita, jangan melakukan hubungan. Begitu pula ketika istri sedang marah-marah, kondisi batinnya tidak bagus, jangan datang. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh nanti kepada watak seorang anak. Kenapa? Innal walada yukawwinuhu Allah Ta'ala bi qudratihi ala suratil hal allati kana 'alaihi waliduhu halal jima'. Karena bagaimana kondisi orang tuanya ketika melakukan hubungan, kalau dia marah-marah pada saat itu, tiba-tiba Allah takdirkan dalam hubungan itu terjadi pembuahan, maka bisa jadi nanti anaknya lahir sekali marah-marah. Iya, itu namanya mimbar rabbil asbab bil musabbab, dan diceritakan di dalam kitab Nurul Sa'adah ini. Jangan mentang-mentang kita pokoknya kau marah-marah, kau capek dan sebagainya, itu kewajibanmu. Kapan kau tidak laksanakan kewajibanmu, berdosamu itu. Jangan. Namanya suami istri itu bagaimana kita menuju jalur menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita antara di situ saling ridha antara satu dengan yang lain. Kalau tiba-tiba istrinya misalnya cantik sekali, ya pilih-pilih dulu sampai dia mau. Jangan mentang-mentang kita sebagai kepala keluarga, pokoknya saya tidak mau tahu. Jangan. Karena sekali lagi emosi atau kondisi kejiwaan saat melakukan itu akan berpengaruh kepada diri seorang anak. Begitu pula bagi perempuan, kalau dalam keadaan menyusui nanti, jangan sampai menyusui tapi kondisi emosinya tidak stabil. Masih marah-marah, sekali susah sekali dia pendam, belum bisa dia kuasai jiwanya, kemudian dia menyusui anaknya, itu mampu mempengaruhi kejiwaan seorang anak. Makanya pernah kami dengarkan di kampung itu, kalau sementara marah-marah ibunya, apa yang dia bilang? Ayo pas susah nak menarik kau tu majeko. Artinya apa? Kalau sementara masih marah-marah, jangan dulu susui anakmu, karena itu mampu mempengaruhi kondisi kejiwaan seorang anak. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau diserahkan yang kedua, insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Irwan kepadanya dengan hormat kami persilakan. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, la ilaha illallah,
alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian.